With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya menyaksikan video ini? Luar biasa. Siapa yang hari ini juga dalam keadaan yang sukacita? Iya, puji Tuhan kita semuanya masih dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita. Terlebih lagi kita masih bisa bertemu dalam ibadah online ya untuk ibadah sekolah minggu Horong Nuh. Nah, kita akan segera ibadah Horong Nuh hari ini Minggu 17 Oktober 2021. Sudah siap adik-adik untuk memulai ibadah? Nggak kedengeran, sudah siap? Coba bilang, saya siap. Iya, sekali lagi bilangnya apa? Saya siap. 1, 2, 3. Oke. Yuk, adik-adik semuanya, kita akan segera memulai ibadah kita. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita, serta adik-adik siapkan Alkitab masing-masing yuk. Siapkan. Oke ya, kalau sudah disiapkan, adik-adik nanti bisa buka ya ayatnya, nanti ayat Alkitabnya dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Sekali lagi, ayat Alkitab hari ini dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Oke, adik-adik persiapkan ayat Alkitabnya. Kalau sudah, kita tandai seperti biasa ya. Ada kan pitanya di Alkitab masing-masing ya. Oke, kalau begitu sudah siap adik-adik semuanya untuk beribadah? Oleh sebab itu, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik yang menyaksikan video ini dimanapun adik-adik berada, kita akan memulai. Dan kita memulai ibadah kita ini dengan melakukan saat teduh. Oke, adik-adik semuanya, kita akan saat teduh berdoa masing-masing untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita saat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Ya. Baik adik-adik semuanya, kita sudah siap memuji nama Tuhan. Kita juga nanti siap mendengarkan cerita Alkitab yang nanti akan dibawakan oleh Abang Edo. Nah, oleh sebab itu kita akan bernyanyi terlebih dahulu adik-adik. Siapa yang tahu lagunya hari Happy Ya? Karena kita hari ini bersuka cita. Karena kita juga mau nih adik-adik membawa kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Tunggu, ngomong-ngomong kebahagiaan. Emang apa ya Bang? Kok Abang tiba-tiba ngomong kebahagiaan? Nanti adik-adik pasti tahu. Oke, mari adik-adik semuanya yang tahu lagu Happy Ya, kita nyanyi bersama ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
cerita Alkitab hari ini. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Abang Edo akan pimpin doanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat, untuk segala sukacita yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami adik-adik Horongnu dan juga abang dan kakak guru sekolah minggu Horongnu. Kiranya Tuhan Yesus kami di sini berkumpul secara online untuk melakukan ibadah Horongnu. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan seluruh rangkaian kegiatan ibadah sekolah minggu Horongnu dan juga Tuhan Yesus kami sekarang akan mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik sekolah minggu dalam mendengarkan cerita Alkitab dan juga Engkau berkati adik-adik, buka hati dan pikirannya untuk menerima firman-Mu ya Bapa dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Tuhan Yesus yang memberkati hamba yang akan memberitakan cerita tentang firman Tuhan dan juga mampukan hamba kuasa Roh Kudus-Mu yang menemani hamba untuk bertugas hari ini dan juga firman-Mu boleh hamba juga lakukan dalam kehidupan masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya, kita akan memulai renungan hari ini dari Lukas. Tandai ayat Alkitabnya dibuka. Yuk dibuka aja, dibuka dulu. Oke, sudah semua adik-adik tandai? Ya, adik-adik dengerin. Sudah, kalau sudah dapat, abang hitung dulu deh, ya sampai 5 seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dapat, sudah dibuka Alkitabnya dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Oke, kita mau belajar sesuatu yang dimana itu adalah membuat kita bahagia. Wah, apa ya itu Bang Edo? Oke, adik-adik fokus ya dengerin cerita hari ini. Oke, kalau yang sudah siap, kasih jempolnya seperti ini. Oke, yuk kita dengarkan cerita Alkitab hari ini. Nah, adik-adik semuanya yang menyaksikan video ini, abang mau bertanya, apakah adik-adik bahagia, senang punya orang tua atau wali yang ada di rumah yang saat ini bersama adik-adik? Senang nggak adik-adik? Bahagia nggak? Happy nggak? Atau malah adik-adik, mamanya sih nyebelin. Mamanya nggak pernah masak, nggak mau masakin aku, atau nggak mau ngasih makan aku. Ada yang gitu? Masa sih? Oh, nggak ada ya. Berarti dengan kata lain, semuanya pasti bahagia dong. Punya mama, punya papa yang begitu perhatian sama adik-adik ya. Makanya adik-adik sangat senang punya mama dan papa ya. Dan kenapa sih adik-adik itu begitu bahagia? Nah, karena orang tua kita pun pasti bahagia punya anak seperti kita, seperti adik-adik, seperti abang dan kakak guru sekolah minggu yang sebagai anak gitu kan, orang tua kita pasti sangat bahagia sekali. Terlebih lagi kebahagiaan itu adalah orang tua kita yaitu mama di rumah. Orang tua kita mama atau ibu ya di rumah itu pasti jauh lebih bahagia. Loh kok bisa Bang? Ya, kenapa mereka sangat bahagia? Apa sih yang membuat ibu atau mama kita itu sangat bahagia kepada kita? Ya, ada yang tahu nggak? Apa karena kita nakal? Aduh, apa karena kita melawan orang tua? Aduh, apa karena kita mukul mama? Aduh, masa begitu sih? Kalau yang kayak gitu mau buat mamanya jadi sedih, jadi aduh. Tapi kan kita mau membuat mama kita bahagia dong, mau buat mama kita tersenyum dong. Coba kasih senyum dong. Mana senyumnya adik-adik? Coba kasih senyumnya ke mama dan papanya. Yang kalau ada ibadahnya sama mama dan papanya, iya. Gitu. Berarti kan kita mau membuat mama kita bahagia. Nah, apa sih yang membuat ibu atau mama kita bahagia? Nah, ya, yang paling utama adalah karena mama itu mengandung dan membesarkan anaknya. Wah, ya berapa bulan mama kita mengandung di dalam perutnya? Iya, kurang lebih 9 bulan. Wah, lama ya kita di dalam perut ibu kita. Mulai dari kita kecil sampai kita besar dalam perut sampai dilahirkan kita. Bahkan yang membuat mama bahagia adalah mama kita juga mampu membesarkan kita, merawat kita. Mama kita pengen sekali melihat anak-anaknya tumbuh sehat. Ya kan? Mama kita pengen sekali anak-anaknya semuanya bisa sekolah. Terus kemudian mama kita juga pengen sekali anak-anaknya bisa makan. Ya kan? Kemudian mamanya juga pengen anak-anaknya semua itu pasti menjadi anak yang baik. Ya, kenapa bisa seperti itu, Bang? Karena itu ada tertulis dalam Alkitab hari ini.
Oh ya, mari kita baca ya. Apa yang membuat kebahagiaan orang tua itu harus bisa mama itu bahagia? Ada di Lukas 11 ayat 27. Coba dibaca, ayo Lukas 11 ayat 27. Kalau memang ini belum terbuka ayat Alkitabnya, kita bisa baca yuk yang ada di layar adik-adik ya. Kita baca bersama-sama yuk. Kita bacanya dari ayat ya, maaf ya, dari ayat baru isinya. Oke. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, ya kan, dari ayat ini jelas sekali ketika ibu kita itu sangat bahagia pada saat mereka mengandung dan mampu membesarkan anak-anaknya, bahkan sampai anak-anaknya kalau bisa sekolah setinggi-tingginya, bahkan sampai anaknya bisa berkeluarga. Ya, untuk saat ini saja di masa pandemi ini orang tua mama pasti bahagia ketika dia mampu menjaga anaknya supaya tetap sehat. Ya, terlebih lagi dengan banyaknya masih virus corona gitu kan, mama itu pasti berusaha yang terbaik supaya merawat anaknya supaya tetap sehat, supaya tetap kuat. Dan ketika anaknya sehat, anaknya kuat, maka mama pun akan bahagia. Selain itu juga yang membuat mama bahagia pasti ketika anaknya sudah dibesarkan, anaknya pasti dididik dong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Emang ada mama mengajarkan kita perbuatan, ayo pukul adiknya, ayo pukul temannya, ada? Tentu tidak. Ya, mama pasti mengajarkan kita untuk mengasihi saudara, untuk mengasihi keluarga, untuk hormat sama yang lebih tua, sayang terhadap yang lebih muda. Makanya itu bisa membuat mama menjadi lebih bahagia, menjadi lebih senang hatinya. Kalau mamanya bahagia, pasti mamanya akan sehat. Ya kan? Kalau mamanya bahagia, maka mamanya juga akan panjang umurnya. Amin adik-adik, amin. Ya kita berharap seperti itu. Nah, tapi di luar itu semua, ketika kita mampu membuat mama bahagia, ada yang harus selalu kita buat bahagia dalam dunia ini. Selain mama, selain orang tua kita, ada yang tahu nggak siapakah dia yang harus selalu kita buat bahagia dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahu siapa, apa? Aduh, nggak kedengeran siapa adik-adik. Iya, benar sekali. Yang harus kita selalu buat bahagia adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus harus selalu harus kita buat bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Loh, kok begitu ya, Bang? Emang kenapa? Ya kan? Dengan cara apa bisa kita lakukan membuat Tuhan Yesus bahagia? Enggak usah susah-susah, adik-adik. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membuat Tuhan Yesus bahagia. Ya kan, sama kalau kita membuat mama kita bahagia, pasti kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang memang baik, yang memang hormat sama orang tua. Nah, begitu juga kepada Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membuat Tuhan bahagia. Apa aja adik-adik? Kita bisa lihat ya. Yang pertama, rajin berdoa ya, mulai dari bangun tidur, beraktivitas, sekolah online, sampai kepada adik-adik tidur kembali di malam hari. Ya, harus rajin berdoa. Terus kemudian yang harus dilakukan adalah adik-adik harus rajin membaca Alkitab ya. Paling tidak 1 hari 1 ayat Alkitab. Terus kalau tidak bisa baca sendiri, bisa baca bersama orang tuanya, bersama mama dan papa, atau bersama walinya untuk sama-sama membaca Alkitab. Nah, nanti mama dan papanya kalau males, adik-adik boleh ajak, mama ayo kita harus rajin, papa ayo kita harus rajin baca Alkitab ya. 1 ayat 1 hari aja. Oke, maka bisa membahagiakan orang tua. Lalu berikutnya adalah adik-adik tetap Abang harus ingatkan rajin menyanyikan lagu-lagu rohani sekolah minggu ya. Abang harus selalu ingatkan itu. Adik-adik harus punya lagu-lagu sekolah minggu, ada lagu kesukaannya ya. Bisa lagu tadi Happy Ya Ya Ya. Terus kemudian setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku dan masih banyak lainnya.
Ya, kenapa kalau kita mau menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, kita bisa banyak belajar dari lagu-lagu rohani sekolah minggu. Kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan Yesus, kita belajar untuk mengasihi sesama manusia, dan masih banyak lainnya. Ya, nah, hal itu, pesan tersebut kita mau atau kita harus membuat Tuhan Yesus itu bahagia, juga ada tertulis di ayat Alkitab hari ini, adik-adik. Ayat Alkitab hari ini kita cuma 2. Tadi kita di Lukas 11 ayat 27, dan ayat yang keduanya ada di Lukas 11 ayat 28. Seperti pesan Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya kita mau membuat Tuhan Yesus bahagia, ada di ayat 28. Kita baca bersama-sama adik-adik ya. Kalau belum sempat buka kitabnya, boleh lihat layar yang ada di hadapan adik-adik. Oke, kita baca dari ayatnya, alamat ayatnya, baru isinya. Oke, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuh, ya kan? Yang mau mendengarkan firman Allah, ya mendengarkan, menyimpan dalam hatinya, dan memeliharanya. Memeliharanya maksudnya apa nih adik-adik? Kita mau melakukannya. Jadi segala ajaran atau perbuatan-perbuatan tentang kebaikan sudah diajarkan dalam Alkitab. Dan adik-adik harus mau melakukannya. Mulai dari saling memberi, saling menghormati, saling menyayangi, hormat sama orang tua, terus kemudian saling tolong-menolong, dan semuanya itu sudah ada tertulis di Alkitab. Dan kita juga mau membuat Tuhan Yesus itu bahagia dengan cara melakukan hal itu. Ya, kita dengarkan firman-Nya serta kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mengapa kita harus benar-benar melakukan itu semua? Karena Tuhan Yesus itu sudah rela mati di kayu salib, adik-adik. Coba bayangin. Ya, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk apa, adik-adik? Betul sekali, untuk menebus dosa adik-adik, menebus dosa abang dan kakak, menebus dosa mama dan papa, dan seluruh umat manusia. Ya, Tuhan Yesus dipaku sampai berdarah untuk menebus dosa manusia, supaya hubungan antara manusia dengan Allah kembali terjalin dengan baik, supaya tidak terputus hubungan kita dengan Allah. Siapa di sini mau menyanyiakan kebaikan Tuhan Yesus? Siapa di sini mau mengabaikan kebaikan Tuhan Yesus? Siapa di sini mau membuat Tuhan Yesus sedih? Ada, pinter, tidak ada, bagus. Jadi semuanya tidak mau membuat hati Tuhan Yesus sedih, tapi mau membuat hati Tuhan Yesus senang, karena Tuhan Yesus, satu alasan utamanya adalah sudah mati di kayu salib. Nah, oleh sebab itu, adik-adik semuanya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari dosa, apa yang adik-adik harus lakukan? Apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Sesuai dengan cerita Alkitab hari ini, yaitu adalah adik-adik harus itu berarti memang dilakukan. Adik-adik harus apa? Memberi kebahagiaan, memberi sukacita bagi sesama, terutama kepada Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik nantinya sebagai pewaris kerajaan surga, dan adik-adik nantinya bisa masuk ke surga. Oke adik-adik semuanya, selalu memberikan kebahagiaan bagi sesama, terlebih kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik semuanya, itu cerita Alkitab untuk hari ini. Dan seperti biasa adik-adik semuanya, supaya cerita Alkitab kita hari ini tidak sia-sia, ada juga aktivitas horor. Aktivitas horornya apa Bang? Nah inilah aktivitas horornya adik-adik semuanya. Ya, aktivitas horornya adalah ayat hafalan. Ya, aktivitasnya adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya adalah Lukas 11 ayat 28. Sekali lagi Lukas 11 ayat 28. Isinya adalah, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Jadi nanti adik-adik menyampaikan ayat hafalannya dalam bentuk video. Ingat ya, dalam menyampaikan ayat hafalan adik-adik sebutkan dulu alamatnya.
Ya, alamatnya dari mana? Dari Lukas 11 ayat 28. Lalu isinya baru kembali alamatnya lagi. Jadi Abang contohkan sekali lagi ya. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nanti adik-adik minta tolong mamanya ngerekam, kalau adik-adik bisa ngerekam sendiri, rekam dalam bentuk video. Lalu nanti minta tolong juga sama mamanya, kirimkan ke grup WhatsApp orang tua Horongnu. Oke adik-adik semuanya, Abang tunggu ya aktivitas Horongnya dan adik-adik mau melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Oke adik-adik semuanya, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri renungan kita. Nanti habis itu kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik kita tutup doa dulu setelah mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau masih tetap memberkati kami pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, di mana kami mau belajar Tuhan untuk memberikan kebahagiaan, baik kepada orang tua kami, ataupun orang-orang di sekitar kami. Terlebih kami mau Tuhan membuat hati Tuhan Yesus berbahagia Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami dengan cara kami untuk taat melakukan firman-Mu, untuk taat mendengarkan segala ajaran-ajaran tentang kebaikan dari firman-Mu ya Bapa. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan cerita Alkitab dan kami siap untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan segera menutup kegiatan Horongnu ini. Kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, untuk persembahannya nanti pakai scan barcode-nya ya. Minta tolong Mama dan Papa untuk melakukan scan barcode. Nah, barcode-nya sudah Abang sertakan di sini. Ini sebagai bukti bahwa adik-adik juga merasakan sukacita, adik-adik sudah dilayani, adik-adik sudah diberikan berkat oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik semuanya. Jadi nanti minta tolong ya di-scan Mama dan Papanya supaya adik-adik juga ikut mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi bersama adik-adik. Kita bernyanyi Berilah yang baik, berilah yang baik. Oke, ini lagunya. Yuk. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Oke adik-adik, kita mau doa penutup. Nanti kita akhiri doanya dalam doa Bapa kami, adik-adik semuanya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami pada hari ini. Boleh menemani kami, adik-adik sekolah minggu, melakukan kegiatan ibadah Horongnu. Ibadah kami boleh berjalan dengan lancar, terlebih terima kasih pada hari ini. Kiranya juga Tuhan Yesus firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan Yesus kalau pada kesempatan hari ini kami berikan ini kiranya untuk pelayanan di tangan-tangan yang sudah memberikan
adik-adik yang mau memberikan persembahan Yesus untuk adik-adik boleh masih dalam kesehatan, terutama dalam melakukan aktivitas sehari-hari, memberkati adik-adik dalam kegiatan sekolah online-nya juga mungkin ada beberapa. Yesus juga yang memberkati segala kegiatan sekolah tatap muka terbatasnya, berkati juga guru-guru yang memberikan pendidikan yang mendidik sampai saat ini. Bapak, Kau juga berkati Tuhan, sekolah minggu KBP Cinere, Kau berkati para pengurus, Kau berkati juga abang dan kakak guru sekolah minggu, supaya tetap semangat melayani walaupun melalui online ya Bapak. Tuhan Yesus yang memberkati seluruh pelayanan abang dan kakak guru sekolah minggu, kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang tetap Engkau berikan kepada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Dan juga kiranya adik-adik tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati, serta abang juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan adik-adik semuanya untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Dan juga adik-adik harus disiplin supaya semuanya dalam keadaan yang sehat. Adik-adik sehat, mama dan papa sehat, dan semakin banyak orang-orang yang sehat dan diberkati. Dadah adik-adik semuanya.